kalau kamu bisa ngobrol sama mama gitu sekarang gitu, kalau beliau bisa lihat gitu ya kamu sekarang udah handle 12 brand, kamu mau bilang apa sama mama? "Ayo jalan-jalan mah, kapan aja mau jalan-jalan aku hayo, segini aja cukup," gitu. Mhm. Tapi kalau kita buat orang yang kita sayang kan pasti pengennya lebih. Alam tuh secara nggak langsung bekerja Mmm, menambah terus. betul, Coba bersyukur. setuju. Pasti harus dari bawah dulu. Semua orang pasti berawal dari bawah dulu. Mhm. Kayak teman aku juga ada yang sudah 12 tahun di bank, Mmm, tiba-tiba switching karir, heeh, mau jadi social media manager, heeh. ya dari bawah lagi. Hai, apa kabar guys? Ketemu lagi dengan saya Adelia Lukman di BBC Bincang-Bincang Karir hanya di channel YouTube Tanya Gromenko. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua. Hari ini kita punya guest speaker yang keren banget, salah satu alumni keren dari SGBVA Course namanya Yovita. Dia udah nyoba berbagai macam profesi, udah gitu ya akhirnya dia sekarang nyemplung nih di dunia remote working. Gimana ceritanya sampai akhirnya switch career jadi remote worker? Udah gitu juga gimana cerita dapetin first client-nya, dan kira-kira ada, inspirasi apa lagi sih dari Yovita ini? Langsung aja kita kenalan ya. Tapi ngomong-ngomong, BBC ini udah sampai, BBC ini usianya udah masuk kepala 2 loh. Udah kayak 20-an something ya, lagi muda dan bergejolak gitu. BBC-nya yang kepala 2 bukan sayanya ya. Oke, harus ditegasin banget sih, nggak usah ditegasin. Oke, jangan lupa untuk, subscribe, komen, dan banyak-banyakin like juga, komentar yang banyak banget, kasih ide kamu pengen ada bahasan tentang apa di BBC, itu boleh banget supaya kita makin semangat bikin BBC ini sampai ke episode yang ratusan gitu juga boleh banget ya. Oke, ditunggu komentar dari kamu semua. Sekarang kita langsung aja kenalan sama Yovita. Hai Yovita. Kak Ade, Seneng banget ada kamu di sini sih. sama-sama. Yes, kayak Senang juga diundang sama SU. karena kayak kita ada sesuatu in common juga deh nanti ya kalau teman-teman pengen tahu ada cerita apa nih dari Yovita. Yovitanya kenalan dulu deh sama teman-teman semua dari batch berapa, terus juga kenal remote working ini berarti udah berapa lama? Oke, halo, nama saya Yovita. Saya dari batch 17. Sebenarnya tahu SGBV ini dari bulan November Mmm, tahun 2023 kayaknya. Cuman oke. masih kayak cari tahu dulu, Heeh. ini bener apa enggak, ini batch-nya atau memang marketingnya aja yang jago. Karena Jago, kan oke. aktif banget. Akhirnya ya cobain deh nekat gitu, Mhm. joinnya di bulan Maret. Nah itu Iya. something in common yang pertama adalah kita berdua nekat. Betul. Satu nekat ya, satu katanya. Nanti kita cari apa lagi something in common-nya. Ya, Terus, background-nya berarti dulu, sekolah apa nih ngambil jurusannya? akuntansi aku. Akuntansi. Iya, Udah gitu sekarang service as VA-nya apa? social media manager. Loh kok Iya. kenapa ya kebanyakan yang saya, ajak ngobrol di BBC tuh kayak service sama latar belakang pendidikannya beda ya gitu ya. Iya, Iya kan? heeh. Emang seneng sosial media atau gimana? Justru nggak bisa. Nggak bisa. Awalnya bener-bener nggak bisa. Jadi Oke. punya, medsos itu cuma untuk posting dan ikut-ikutan aja. Nah, karena aku penasaran, kok kayaknya makin banyak orang yang aktif di medsos, Mhm. bisa dapat AdSense dan lain-lain. Jadi aku malah nekat terjun ke bidang yang aku sama sekali nggak nguasai gitu. Oke, berarti kalau terjun ke dunia sosmednya ini dari kapan? Dari pas, ikut SGBVA course kah atau sebelumnya? Sudah punya untuk pribadi, Heeh, tapi hanya foto-foto aja, heeh. kemudian mendalaminya di SCVA. Wah, Ya, kenapa nggak ngambil aja misalnya servisnya bookkeeping, admin gitu? nggak suka. Hah? Gimana? Berarti nih dulu kuliahnya jangan-jangan dipaksa sama orang tua nih ngambil jurusan gitu ya? Hah? Kebetulan akuntansi itu SMK, sorry. SMK. Iya, terus aku Heeh. kuliah ambil jurusan psikologi, tapi nggak selesai Oh, karena aku oke. sakit-sakitan kan. Heeh heeh heeh. Terus ya aku kerja, Mmm, buka usaha sendiri dan terjun sebagai remote worker. tuh kan, berarti udah sempet kerja juga. Dulu kerjanya bidang apa? Pertama akuntansi, Akuntansi, karena kan sesuai jurusan, iya, oke. 2 tahun tuh, menderita ya. Karena sebenarnya nggak suka? Iya, karena aku nggak terlalu suka yang diem di depan laptop gitu. Oke. Akhirnya 2 tahun itu juga udah ditahan-tahan untuk nggak resign. Mhm mhm. Akhirnya karena pengen coba masuk ke dunia marketing, Mhm nggak punya skill, nggak punya basic, mhm.
aku mencoba ambil pekerjaan sebagai customer service. Oh, Jadi jadi CS juga pernah. iya, jadi aku ke sana tuh tujuannya untuk belajar berkomunikasi, Oke. belajar selling, CS-nya jualan apa waktu itu? marketplace. Marketplace. Iya, Oke. marketplace. Waktu itu masih bukalapak.com gitu. Jadi Oh. customer service. Heeh. Di bulan kedua atau bulan ketiga aku dipercaya untuk sebagai online marketingnya. Jadi Wih. aku merangkap customer service, dia tes aku, manajerku itu tes aku, cara komunikasinya baik. Terus aku coba dimasukin ke bagian marketing. Pertamanya chat dulu tuh sama balas-balas email. Iya. Terus penjualannya lumayan naik. Akhirnya aku ditempatin ke bagian seperti telemarketing. Oke. Dari situ aku sudah punya cukup kepercayaan diri untuk lepas gitu. Kalau kemarin kan customer service benar-benar cuma di office aja. Terus aku akhirnya resign. Aku terjun nekat lagi untuk bagian sales and marketing. Wah. Sales and marketing akhirnya nyobain ya. Iya, di perusahaan jasa konsultasi. Oh, itu beda perusahaan lagi ya? Iya. Jadi untuk yang kerjaan emang office-nya itu udah berapa pekerjaan sebelumnya? Tiga, empat. 3, 4. Mirip-mirip. Banyak banget ya. Tapi mostly di situ ya, di sales dan marketing gitu Iya. ya. Oke. Namanya di situ. Di situ lamanya. Habis itu punya usaha sendiri juga. Itu gimana ceritanya? Iya, jadi awalnya karena aku kan lagi hektik banget waktu di marketing itu. Ibaratnya lagi naik daun lah gitu. Weekend, weekdays, pagi, malam itu ada aja terus kerjaan. Keluar kota, sampai ke luar negeri juga gitu. Terus memang kan kalau kita sebagai anak kerja cari uang ya untuk orang tua ya. Tujuan utama untuk jadi orang tua. Jadi kayak ada satu momen itu mama pernah bilang, mama pengen deh pergi ke sini, mama pengen deh pergi ke situ. Terus aku selalu bilang, aku selalu minta beliau tuh untuk nunggu. Tunggu ya, aku masih ada kerjaan, tunggu ya. Sampai akhirnya mamaku sakit dan meninggal. Nah di situ tuh aku titik balik yang Kayak nyesel banget ya. iya, jadi Belum sempet belum sempet memenuhi keinginan mama gitu. betul. Padahal menunda itu karena aku nih lagi banyak kerjaan ini lumayan gitu. Kalau liburan nanti kita bisa kok gitu. Ya sudah, akhirnya karena kejadian itu aku sempat hancur banget gitu ya, rapuh. Aku pikir ini kerja terlalu keras, pagi malam, weekdays, weekend hajar semua, liburan juga tetap hajar semua, itu buat apa gitu. Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk business owner, karena aku pikir dengan aku sebagai business owner itu aku bisa mengatur waktuku sesuka hati. Tadinya begitu. Ternyata saat terjun lebih lama kerjanya, lebih panjang karena harus ngatur semua kan. Fisik kita harus total, pikiran harus total, mental juga kita harus tetap terus jaga gitu, kesehatan dan lain-lain. Jadi kok jadinya lebih aktif ya gitu, lebih aktif keluar gitu. Tapi waktu itu tuh aku belum tahu kalau ada peluang remote worker seperti ini gitu. Sampai akhirnya bisnis itu tutup. Ya mencari sesuatu yang aku bisa kerjakan tapi tetap masih bisa kumpul sama keluarga. Itu bisnisnya waktu itu apa? Aku dengar kamu punya coffee shop segala macam. Iya, itu bisnisnya ya. Bisnisnya coffee shop. Coffee shop, oke. Nah, berarti Yovita ini posisinya adalah belum married ya? Belum. Belum married, dan dulu apa-apa pokoknya untuk orang tua aja gitu ya. Iya, aku pekerja keras banget gitu. Benar-benar hiburan aku tuh adalah ya bekerja gitu. Kayak begitunya gitu. Apa kamu juga termasuk andalan keluarga untuk let's say untuk untuk jadi tulang punggung keluarga, membiayai adik apa gimana kayak gitu juga kamu? Iya juga sih. Iya juga. Mungkin ya karena itu juga jadi secara nggak langsung membentuk aku untuk seperti ini gitu. Nah, kayak dulu ada keinginan mama yang pengen jalan kemana yang kayaknya kamu tuh yang bikin kamu nyesel banget itu. Padahal itu kayak nggak terlalu jauh misalnya, ada nggak? Simpel banget permintaannya. Cuman pengen jalan-jalan ke Bandung. Astaga, itu kan deket banget Bandung Jakarta ya. Iya betul. Karena nggak bisa kamu nggak bisa ya. Karena kan ya memang lagi rame-ramenya gitu kerjaanku. Jadi Sabtu Minggu libur pun masuk. Karena kalau kita hari libur tanggal merah masuk itu kan bayarannya lebih tinggi. Dan aku merasa aku masih muda, masih sehat gitu. Ya udah hajar terus. Ambil ya. Nah, sekarang berarti mama udah berpulang duluan. Ada siapa lagi? Orang tua papa ada? Papa masih, papa sudah umur pensiun.
terus ada kakak laki-laki dan adik perempuan. Dengar-dengar kamu juga adik perempuan, kamu tuh merawat adik perempuan yang berkebutuhan khusus. Iya, betul. Iya. Iya. Adik kamu itu kenapa? Dia apa kebutuhan khususnya? Nggak bisa mandiri, jadi jalan aja merangkak gitu. Jadi kalau mau ke toilet harus dibantu, makan harus dibantu gitu. Sebagian besar harus dibantu lah. Jadi dia tuh ya cuma buat interaksi main aja. Dan itu yang merawat sehari-harinya kamu ya? Ya kita bergantian bertiga. Gantian bertiga di rumah itu. Jadi ada adik itu ya? Iya. Oke, wah ini journey-nya mungkin ada juga yang seperti ini gak sih ya teman-teman ya. Pertama kalau dari tadi something in common kita, pertama adalah sama-sama nekat. Kedua ada anggota keluarga yang special needs. Kalau anak aku yang special needs ya kita. Jadi kayak itu ya, itu juga di rumah tuh sesuatu yang masa dibilang beban? Nggak beban ya? Enggak sih, bukan. Anugerah yang terselubung lah gitu ya. Adanya sosok mereka ini ya gitu. Dan itu yang kadang bikin kita semangat, termotivasi untuk, ya kan? Iya betul. Betul kan? Betul. Nah kalau Yovita gimana ngerasanya dengan kondisi adik seperti ini yang harus kamu rawat? Iya, jadi apa yang kita usahakan, kita ya usahakan lakukan terbaik itu ya untuk dia gitu. Karena buat kita aja kadang kan kayaknya aku nggak perlu deh, segini aja cukup gitu. Tapi kalau kita buat orang yang kita sayang kan pasti pengennya lebih terus gitu. Iya. Tapi yang paling penting sih perhatian dan waktu sih. Itu yang aku nggak bisa toleransi lagi karena pernah kejadian almarhum ibuku kan. Jadi nggak apa-apa deh aku korbanin masa muda aku, misalnya diajak nongkrong, ntar dulu deh, weekend waktunya sama adik misalnya, gitu. Atau mesti keluar kota, keluar negeri kan sekarang kalau anak muda kan mau ya tinggal jalan aja. Gitu. Iya. Kalau aku nggak bisa dan sebenarnya bisa, tapi aku nggak mau gitu, karena aku nggak mau ngulangin rasa kehilangan yang seperti dulu. Nah itu ya. Oke, dan akhirnya di dunia remote work ini kamu ketemu nih ya. Oke, dengan aku jadi remote worker, aku tidak akan lagi neglect atau taking my family for granted. Betul. Ya kan, aku akan meluangkan waktu gitu ya dan perhatian untuk mereka gitu. Ya. Oke, bicara soal langkah jadi remote worker. Nah, kalau kamu dulu pertama mengawalinya gimana nih Yovita? Pertama kali ya tadi karena ada kebutuhan, aku harus punya penghasilan, tapi tidak jauh-jauh dari keluarga gitu, masih bisa hadir. Ya terus aku mau nggak mau harus upgrade skill, cari service apa yang paling banyak diminati, paling itu dulu sih kalau di aku. Ini lagi banyak apa ya permintaannya ya, misalnya virtual assistant, tapi virtual assistant itu ternyata kita bisa ngerjain yang lain-lain. Nah kita cari permintaan yang paling banyak, yang paling mendekati dengan yang kita bisa. Ya kita belajar, cari komunitasnya yang kira-kira ada yang bisa mementori kita gitu. Nah nanti paling dari situ nanti tinggal kita ikutin aja alurnya. Yang penting nggak berhenti belajar. Tetap optimis, percaya diri. Yakin deh kita ini dibutuhin kok sama orang lain. Tuh, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang nggak dibutuhkan. Oh my god, pasti dibutuhkan orang lain. Itu penting banget loh. Jadi untuk yang selama ini selalu mikir mungkin nggak ya aku gitu, nggak pede gitu ya, mungkin nggak sih aku bakalan bisa punya klien, bakal ada orang yang butuh. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang tidak akan dibutuhkan ya. Itu keren banget tuh, guys. Catat ya, catat. Oke. Nah terus Yovita kenal SGBVA itu pertamanya gimana? Langsung misalnya dapat ads-nya langsung aku daftar gitu atau gimana? Iya benar, aku dapat dulu ads-nya, terus aku ikuti free webinarnya, aku cari tahu dulu, terus nanti kan ada tuh marketing yang menghubungi kita, kita cari tahu, kita tanya-tanya, kita minta reviewnya atau testimonialnya atau mungkin juga pengalaman dari si marketing itu setelah dan sebelum join sama SGBV. Terus tanya sekarang gimana secara kehidupan mungkin secara finansialnya, pekerjaannya, mana lebih enjoy dulu apa sekarang gitu. Terus ya udah akhirnya nekat bergabung di SGBV. Lagi nekat. Untung saya bergabung. Untung berarti worth it ya? Ya worth it banget ya. Tapi yang bisa di highlight dari Yovita ini saat dia sebelum memutuskan untuk join di SGBVA course adalah nanya dulu sejelas-jelasnya gitu sampai ke poin apa perbedaan yang dirasakan sama si marketingnya itu sebelum dan setelah itu tuh bagus banget. Kadang kita kayak nanya apa nih ke orang yang follow up kita gitu. Itu pertanyaannya. Coba bisa kasih bukti signifikannya nggak sih apa perubahan yang kamu rasain.
Dan untung ya, Untung. untung aja benar. join SGBVA course. Oke, so worth it apa menurut Yovita? Mungkin bisa dikasih gambaran buat yang nonton di sini, kan ada juga yang belum tahu ya SGBVA course itu seperti apa gitu. Apa nih pengalaman yang menurut Yovita paling seru banget selama di course? Yang paling pertama ketika join itu sesinya Tania ya, itu Tania. Jadi dia yaitu merubah pola pikir kita dan mindset bahwa kita tuh orang yang pasti dibutuhin gitu. Gak ada orang yang gak dibutuhin. Terus kalau misalnya ada kesusahan bisa dicari bersama. Kita nggak sendiri karena komunitas di SGBVA ternyata sangat amat aktif. Apapun pertanyaannya dan kebingungannya, kalau kita lempar pertanyaan itu ke grup pasti dijawab. Pasti ada yang Pasti jawab, ada yang pasti bantu ya. dijawab. Terus kita juga nggak bingung harus cari kerja di mana. Iya. Karena lowongannya aktif banget. SGBVA. Kemudian saya belajar manajemen waktu. Manajemen waktu karena kan di course itu kan ada tugas ya. Dan tugas-tugas itu yang penting sih buat portofolio kita. Mengenal apa pekerjaan yang kita nanti sukai. Ya, manajemen waktu dan cara kita memahami instruksi dari setiap tugas itu. Karena ternyata setelah terjun itu yang paling penting itu ya kita memahami instruksinya dari klien ya. Iya, kemudian kalau kita nggak ngerti cara berkomunikasinya seperti apa itu juga perlu sih. Iya. Jadi nggak yang asal-asalan gitu. Kita kan harus tetap profesional ya. Tetap ya, walaupun remote gitu kan dari jarak jauh, ini pekerjaan loh, serius loh gitu ya. Jadi emang tetap harus profesional. Oke. Kalau menurut Yovita, langkah yang paling realistis deh, nggak usah yang kayak muluk-muluk gimana gitu ya. Tapi yang langkah pertama aja untuk jadi remote worker tuh apa? Belajar ya. Belajar harus ada kemauan. Terus jangan cuma mau aja, kita harus belajar. Habis belajar jangan lupa action. Nah, dari action itu kalau kita merasa sudah do the best, tapi belum kunjung juga tawaran pekerjaan, upgrade skill lah. Jangan yang cuma bengong-bengong aja gitu. Sambil nunggu panggilan kan kita bisa update skill. Kita bisa terjun ke komunitas lain, bangun relasi, pasti ada jalannya sih. Pasti ya. Pasti ada jalannya. Nah, awalnya juga aku bingung ya. Kayak ini tuh mesti gimana. Sedangkan teman-teman di testimonialnya 7 klien, 10 klien, bahkan gimana gitu ya. Ya, dan aku kayak aduh dapat satu aja udah puji Tuhan banget gitu kan. Ternyata kan nggak nyangka aku sekarang megang 12 brand loh. Hah? 12 brand? Aku megang 12 brand. Wah, aku yang 12 brand. Keren banget. Aku tuh sampai yang say thank you terus setiap kali dapat satu sama marketing aku. Namanya Kara ya. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah hubungi. Itu sabar banget nanganin aku. Setiap keluhan apa dia pasti ngejawabin, tapi aku ngerasa dia ngejawabnya nggak asbun aja, nggak template. Memang apa yang dia rasain dan dia dapatkan. Dia juga bilang waktu itu bergabung 7 klien. Terus aku tanya, ini gimana? Ya seperti yang aku alami, jalan dia mengalir begitu aja. Yang penting dari kita klien 1, klien 2, klien 3 kita benar-benar serius. Pasti nanti kayak alam tuh secara nggak langsung bekerja. Menambah terus. Betul, bersyukur setuju banget. Jangan lupa bersyukur, betul. Itu aku setuju banget. Berarti dari 12 brand yang kamu handle ini itu di handle sendiri atau gimana? Atau ada tim atau gimana? Sebagian aku delegasi ke teman-teman VA yang belum dapat kerjaan juga. Keren banget. Itu doa aku juga. Jadi waktu aku kesusahan dapat klien yang pertama, aku berdoa dalam hati, Tuhan tolong dikasih kerjaan. Kalau nanti aku bisa dapat kerjaan, aku ingin berbagi dengan yang lain gitu. Ya Tuhan. Jadi aku baginya bagi kerjaan, maksudnya bukan bagi uang. Kalau kerjaan kan yang lain-lain juga ikut upgrade ya, kayak pengalamannya dia, skillnya dia, mungkin dia juga jadi belajar tools baru. Tapi kalau kita cuma kasih uang aja kan kita nggak tahu ya nanti akan jadi berkah apa enggak. Jadi yang memang paling pertama aku ini ya kerjaan, yaitu aku berbagi kerjaan ke teman-teman. Nah, Yovita, kamu sadar nggak sih bahwa ternyata kuncinya yang bisa bikin kamu akhirnya bisa punya 12 brand yang di-handle, karena kamu niat dari awalnya mau berbagi ya. Mungkin awalnya meminta sama Tuhan gitu kan. Ya Tuhan, aku minta. Tapi itu niat kamu gitu. Jadi dari niat itu ya akhirnya dimudahkan jalanmu gitu ya. Amin. Gitu ya. Keren banget nih guys. Jadi ya pentingnya niat saat kita awal memulai satu profesi itu juga ya. Apapun itu ya. Itu harus benar-benar dilurusin gitu niatnya.
Aduh, keren banget sih. Aku boleh jadi tim kamu nggak? Kayaknya aku yang harus belajar sama Kak Del ini. Oke, berarti 12 brand itu kamu handle sebagai apa nih? Sosial media manajemennya apa? Handle akun atau desainnya atau gimana? Iya, aku desain, caption, schedule dan post. Nah, itu dari 12 brand itu. Karena kan kadang-kadang kan kita keteteran ya, karena kan harus caption itu kan penting banget ya menurut aku, termasuk desain juga. Jadi nggak ada waktu, ya aku berbagi juga sama mereka. Terus aku 1 atau 2 minggu yang lalu baru dikontak lagi sama company itu untuk minta dibantu bagian desain promosinya. Ya mudah-mudahan nanti kalau udah dapat beneran, udah dapat brandnya, aku bisa berbagi lagi. Aduh, tuh ayo kenalan yuk sama Yovita yuk. Instagram kamu apa Yovita? Yang kerja yang untuk virtual assistant jo.social_. Socials_, ya itu langsung di follow aja, silakan kenalan, networking ya, siapa tahu nanti ada projects lagi bisa di share ya, dari Yovita nih. Oke. Nah Yovita ini menurut aku keren banget ya, tapi pasti ada yang penasaran nanya nih, klien pertama yang kamu dapet itu dapetnya gimana caranya? Klien yang pertama itu di luar dari 12 brand. Jadi itu adalah klien dari Indonesia. Guru aku zaman sekolah dulu. Oke, jadi ngontak lagi guru gitu. Iya. Atau nggak sengaja? Nggak sengaja. Jadi pas kita ketemu tiba-tiba dia yang nanya kerjaannya apa sekarang. Terus ternyata apa yang aku kerjakan itu yang dia butuhkan. Jadi dia minta aku untuk kelola Instagramnya. Gitu ya, tuh kan. Jadi ya kebanyakan klien-klien pertama itu nggak yang langsung jauh-jauh dari mana ya. Iya, dari yang terdekat, dari orang-orang di masa lalu gitu ya. Gitu. Terus setelah itu kamu biasanya cari kliennya dari mana? Pakai metode apa? Klien aku yang bener-bener nggak aku kenal itu baru yang 12 brand ini. Jadi aku dapat dari grup itu Tinder group ya. Nah, Tinder group yang lowongan kerja dari itu. Oh iya, jadi untuk para students dan alumni di SGBVA course itu kan dapat akses seumur hidup di satu grup yang isinya adalah lowongan pekerjaan ya. Semua boleh apply. Kamu dapat berapa pekerjaan dari Tinder group? Aku cuman apply 1 dan itu yang langsung diterima. Oh wah, keren banget. Iya, abis itu aku udah nggak sempat lagi apply karena kan sekali dikasih banyak banget. Dan social media manager ini kan hal baru buat aku kan. Jadi kayak aku butuh waktu untuk cepet bisa gitu. Jadi nggak apply lagi tempat lain. Nggak apply lagi ya. Oh keren banget tuh. Yuk yang masih ragu-ragu gitu kan, ikutan nggak nih, join nggak nih di SGBVA course ya gitu. Memang nggak ada jaminan bahwa setelah join course akan langsung dapat klien ya. SGB-nya juga nggak ngasih jaminan bahwa setelah kursus kamu dijamin dapat klien. Oh enggak ya, enggak. It doesn't work that way gitu. Nggak kayak gitu kan. Semuanya juga butuh effort dan kita proses ya. Gitu. Yang penting ada kemauan, mau belajar tuh. Tadi yang di highlight dari Yovita adalah mau belajar dulu dong gitu. Iya betul. Ya kan. Nah kalau misalnya tentang tools yang kamu pakai nih sehari-hari untuk kerja, biasanya tools apa sih, susah gak sih gitu? Enggak sih. Enggak. Even aku kan kerja sama orang Singapura. Yang aku pakai secara aktif sampai saat ini selama 6 bulan cuman Canva. Untuk desain, terus caption yang harus dikumpulin di Google Sheet. Sama kadang-kadang kita stuck butuh ide itu pakai ChatGPT. Itu aja ya? Itu aja sampai sekarang. Sampai aku dipercayakan 12 brand, itu aja yang dipakai aja ya. Udah aman lah gitu ya. Aman. Dan itu mudah kok untuk dipelajari ya. Iya betul. Tutorialnya banyak di mana-mana. Iya benar-benar. Walaupun mau misalnya ambil lesson lagi di SGBVA juga ada master kelasnya ya. Ada. Nah, kita bisa lihat di YouTube Pertama kali kan diajarin Canva itu. Jadi no worries itu, untuk skill ini juga bukan yang kayak misalnya aduh aku harus bisa membuat editing misalnya, harus bisa Adobe Premiere, Photoshop apa segala macam. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Kan yang seperti aku tadi bilang, aku kan terjun ke social media manager ini baru pas di SGBVA aja. Jadi dengan aku yang biasa-biasa aja, simple aja, itu bisa kok. Itu bisa kok. Tapi ya kamu kan berarti basicnya jangan-jangan Yovita ini orang kreatif ya, makanya akhirnya pas terjun ke desain ini bisa gitu. Tapi kalau misalnya orang awam yang sama sekali baru gitu, itu kira-kira bisa nggak sih mereka develop
taste-nya gitu ya, skill desainnya. Bisa nggak kalau kayak gitu? Kalau taste itu memang kita nggak bisa pungkiri harus terus dilatih, diasah gitu. Tapi biasanya kalau kita bikin desain untuk media sosial klien itu kan udah ada sebelumnya. Kita tinggal ngikutin aja dari fontnya, dari tata letaknya. Paling yang harus kita pelajari adalah copywriting, kayak pembuatan hook, dan itu juga bisa dipelajari kok. Saya, kalau aku dengar kisah kamu perjalanan ganti-ganti profesi dan segala macam, menurutku ya itu semua adalah modal besar banget. Kamu merasa itu berguna juga nggak di sekarang profesi sebagai remote worker? Iya, karena kan nekatnya tadi. Kita nekat terjun aja dulu, nanti pikirnya belakangan kenapa-napa. Yang penting nanti kalau ada masalah kan kita pasti bisa cari solusinya. Kita tuh nggak sendirian, tenang aja, kita tuh nggak sendirian. Kita nggak sendirian. Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Itu jadi aku belajar dengan pindah-pindah pekerjaan itu dari mental kali ya. Mental. Udah biasa deh. Memang setiap kali mau pindah jurusan itu harus dari bawah dulu. Pasti harus dari bawah dulu. Semua orang pasti berawal dari bawah dulu. Teman aku juga ada yang sudah 12 tahun di bank, tiba-tiba switching karir, mau jadi social media manager, ya dari bawah lagi, gitu. Itu sih yang aku sangat rasain. Iya ya, jadi keberanian untuk menghadapi, ya kita harus start all over again gitu, membangun lagi karir dari nol gitu ya, mau belajar. Kalau menurut aku kamu memang udah ada, ya itu mentalnya udah kuat karena udah pernah jadi kayak CS gitu ya, jadi orang sales, orang marketing itu pasti mentalnya lebih kuat gitu ya untuk menjual diri, lebih berani gitu ya. Betul. Itu memang modal banget tuh. Tapi tenang, kalaupun kamu ngerasa kayak aku apa ya, aku tuh belum bisa apa-apa ya, itu mulailah dengan mencari ya. Kira-kira apa sih gitu yang bisa digali dari dalam diri, kalau perlu dibikin listnya. Tanya aja sama ChatGPT. Tanya tuh, bisa curhat sama ChatGPT ya. Aku cuman bisa ini, aku sukanya ini, kira-kira aku bisa dapat profesi atau bisa menciptakan jasa servis yang seperti apa sih, tanya aja. Tuh, itu promptnya kayak gitu ya. Jadi tanya sama ChatGPT, promptnya itu kalau mau cari kira-kira kita bisa menawarkan servis apa as a remote worker. Iya betul. Kadang kan suka bingung ya servisnya apa ya, terus juga niche-nya mau ke siapa ya gitu kan. Tanya aja sama ChatGPT. Tanya ChatGPT, oke. Jangan bingung-bingung sendiri ya. Nah, jadi slogan kita di episode kali ini adalah tanya aja sama ChatGPT ya, curhat sering-sering sama ChatGPT. Oke, Yovita nih terakhir nih sebelum aku pengen kamu nanti ngasih kayak motivasi ke teman-teman yang lagi nonton gitu. Tapi sebelumnya ya, kalau kita mau refleks lagi ke belakang gitu. Kalau kamu bisa ngobrol sama mama gitu sekarang gitu, kalau beliau bisa lihat gitu ya, kamu sekarang udah handle 12 brand, kamu mau bilang apa sama mama? Ayo jalan-jalan mah. Kapan aja mau jalan-jalan aku hayo. Karena kan remote work bisa kerja di mana aja, nggak mesti di rumah, nggak mesti jam segini sampai jam segini. Gitu. Ayo mama mau kemana? Mama mau ngapain? Mama mau beli apa? Ayo jalan, berangkat, nggak usah nunggu besok-besok. Mudah-mudahan beliaunya denger ya. Ya amin. Pasti deh, pasti she's looking down ya upon you from heaven gitu, dan pasti dia bangga deh mama lihat kamu sekarang. Ya amin. Okay, so keep doing what you're doing, Yovita, you're amazing. Boleh dong terakhir kasih kata-kata buat teman-teman yang sekarang masih kayak ragu, masih bingung, nggak tahu harus ngapain. Boleh kasih semangat ya. Maksudnya bingung mau kerjain apa atau mau mulai remote working? Mulai remote working terutama. Oke, mau mulai remote working, yang pertama pokoknya join aja dulu di komunitas. Kalau bingung bisa tanya, konsultasikan apa kesusahanmu, pasti nanti akan ada jalan. Yang penting tidak berhenti belajar. Yes, tidak berhenti belajar. Dan kamu gak sendirian ya. Di SGBVA Course kamu akan bergabung dengan 10 ribuan lebih alumni yang bisa jadi bagian dari networking kamu, yang akan bergandengan tangan nemenin kamu untuk memasuki dunia remote work ini. Ya gak bener gak? Ya betul. Oke. Thank you so much kalau gitu Yovita. Sama-sama Kak Adea. Kamu keren banget. High five dulu dong. Keren banget ya. Oke guys, kalau gitu terima kasih juga karena sudah simak BBC episode yang sudah kepala 2 ini ya. Jangan lupa untuk simak terus. Dan kalau misalnya ada episode yang terlewat dari sebelum-sebelumnya, yuk dipantengin aja karena di situ banyak banget inspirasi dari alumni-alumni SGBVA Course. Oke, untuk yang udah langsung mantap ingin join
pastikan langkah pertamanya adalah join dulu free webinarnya. Linknya ada di sini, sudah di-pin ya. Langsung diklik aja linknya di sini, kemudian silahkan ikuti prosedurnya. Daftar dulu, kemudian nanti ikut free webinarnya, and then bisa daftar course-nya dan jadi bagian dari alumni SGBV ya course seperti kita berdua ya. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Saya Adelia Lukman dan juga Yovita pamit. Bye.